Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dia Husna Arifah, baik Nadira Ramdiani Mukti dan saya Wasana Aji Kusuma selaku moderator pada presentasi hari ini. Jadi di sini kami dari PT Badiwa Laksana akan menjabarkan ataupun menjelaskan tentang suatu permasalahan dengan metode diskurs yang akan dijelaskan oleh Mbak Dia Husna. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk permasalahannya yaitu diketahui ada permintaan baju impor sebesar 1.000 lusin dari 4 lokasi, yaitu Jogja, Solo, Semarang, dan Depok. Kemudian suplai sama besar dari 3 buah sumber, yaitu sumber Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Kemudian disajikan dalam sebuah tabel untuk tujuan kotanya yaitu Jogja, Solo, Semarang, dan Depok. Untuk sumber kotanya itu dari Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Untuk Jogja, permintaannya yaitu ada 280 lusin, Solo 320, Semarang 190, dan Depok 210. Dan kapasitas dari sumber kotanya dari Bandung yaitu 400, Jakarta 360, dan Tangerang 240. Kemudian untuk menyelesaikan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Baik. Untuk Mbak Baik dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dia Husna. Saya di sini akan menjelaskan permasalahan dari soal yang kami buat dengan metode SPAS. Nah, jadi di sini ada tabel 2, di mana ini adalah penyelesaian dengan metode SPAS. Saya akan menjelaskan beberapa langkah sampai membentuk tabel seperti ini. Yang pertama, untuk metode SPAS ini, bagaimana cara kita menentukan angka-angka yang di dalamnya, yaitu adalah kita menentukan beban biaya yang paling kecil. Di mana ada contohnya ada 2, 4, 7, 3, dan seterusnya. Kita lihat di sini ada beban biaya yang paling kecil atau paling minim adalah 2. Nah, 2 ada di Jogja dan Depok. Oke. Dan kita pilih pertama 2 yang pada tabel Depok. Nah, kenapa tabel Depok yang kita pilih terlebih dahulu? Karena tabel Depok ini lebih minimum daripada tabel Jogja, yaitu 204. Ada 210. Nah, di antara 210 dan 400 ini kita pilih yang paling minim angkanya, yaitu 210. Nah, tuliskan di sini 210. Kemudian kita lanjut lagi mencari titik mini, kita melanjut lagi mencari yang paling minim, beban biaya yang paling minim. Ada 2 lagi yang tadi di Jogja, karena tadi yang pada horizontal ini sudah terisi 240, di mana kapasitasnya ada 400 yang kita harus penuhi. 200, kita mengisi tabel Jogja ini dengan cara 400 dikurangi 210, yaitu 190. Nah, nanti ini artinya 190 ditambah 210, yaitu memenuhi tabel kapasitasnya sebanyak 400. Dan ketika kita melihat secara vertikal, ini ada tabel dari permintaannya sebanyak 280. Nanti kita akan hitung lagi sisanya yang ada di sini. Nah, kemudian untuk angka selanjutnya, sama seperti yang tadi, kita mencari yang paling minimum setelah angka 2, atau setelah beban biaya 2, yaitu 3. Coba kita coba 3 yang ada di Solo. Nah, 3 yang ada di Solo ini kita tidak isi, karena kenapa? Karena yang ada di Jogja sebanyak 190 dan 210 sudah memenuhi kapasitas dari Bandung sebanyak 400. Nah, kemudian kita lanjut ke yang Depok. Depok juga ada 3 yang di sini. Kenapa kita tidak mengisinya atau mengosongi tabelnya, itu karena ada 210 di sini. 210 di mana permintaannya sudah memenuhi kapasitas, yaitu 210. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, sampai membentuk tabel seperti ini, itu tabel list cost, dan
pada akhirnya nanti kita akan menghitung total biayanya. Total biayanya dengan cara 190 pada tabel Jogja, misalnya 190 dikali 2 dikali beban biaya, kemudian plus 90 kali 4 plus 270 kali 5 dan seterusnya, sehingga menghasilkan total biaya 3.380. Nah, dari total biaya ini kita akan cek apakah dia sudah minimum dengan cara stepping stone yang nantinya akan dijelaskan dengan Mas Wasana Aji. Dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Baik, jadi kita akan mengecek ya, apakah beban biaya menggunakan list cost ini dengan total 3.380 apakah sudah optimum atau biaya minimum yang terendah. Nah, kita akan menggunakan stepping stone. Seperti yang kita lihat, ini ada KAB, sorry. Nah, dengan K itu adalah variabel, A kolom, dan B baris. Nah, kita cek satu persatu kolom-kolom yang masih kosong. Yang pertama, kita bisa cek dari K21. Nah, itu ada beban biaya 3. Terus kita loncat ke bawah, negatif 5. Ke kiri, ke arah Jogja, ada beban biaya plus 4. Dan kita naik ke kolom 11 atau Jogja Bandung, itu ada min 2. Nah, setelah kita jumlahkan dan kita kurangkan, beban biaya untuk kolom 2 dan baris 1 itu sebesar 0. Nah, kita lakukan langkah-langkah seperti tadi, itu sampai semua kolom yang kosong itu dapat terisi. Nah, sampai dengan yang terakhir, itu ada K43. Nah, di K43 atau kolom 4 baris 3, ini kita mendapatkan hasil yang masih negatif, yaitu negatif 2. Sehingga pada list cost yang pertama ini, dengan beban biaya 3.380, ini masih menandakan bahwa beban biaya belum optimum. Sehingga kita buat stepping stone yang kedua. Nah, kita buat stepping stone yang kedua. Jadi, kita lihat di kolom 4 baris 3, kita lihat bahwa yang paling nilai terendah itu 50 lusin di Solo. Nah, itu kita kurangkan dan kita jumlahkan untuk masing-masing titik yang tadi di stepping stone itu kita lewati. Sehingga kita peroleh tabel yang nomor 3 atau tabel yang terakhir ya. Pada bagian ini kita sudah dapat nih. Ternyata di kolom 4 baris 3 itu kita peroleh untuk 50 lusin untuk biaya 3, beban biaya 3. Nah, maka dari itu sekarang kita tinggal coba lagi stepping stone lagi dari K21 yang masih kosong, yaitu di tujuan Solo Sumber Bandung, tujuan Semarang Sumber Bandung, dan seterusnya, sehingga semua membentuk stepping stone yang utuh. Jadi kita cek kembali, ternyata pada stepping stone kedua ini sudah tidak ada nilai yang negatif. Nah, tentunya itu menandakan bahwa tabel terakhir ini sudah optimum. Nah, sehingga kita bisa kalikan total lusin baju dengan beban biaya dari sumber ke tujuan. Sehingga kita bisa peroleh dari hasil tersebut dengan total biaya
3.280. Sehingga terbukti bahwa untuk tabel berikut, beban biaya atau total biaya sudah mencapai nilai yang optimum. Seperti itu. Oke, jadi seperti penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Dia Husna dan Mbak Baik Nadira, itu ternyata dengan metode least cost itu juga masih terdapat beberapa nilai yang kemungkinan belum optimum. Makanya kita harus mengecek. Bisa dengan untuk kali ini kita cek dengan stepping stone yang diperoleh hasilnya sudah mencapai nilai yang optimum. Mungkin itu saja pembahasan metode least cost pada kesempatan kali ini. Dari kami sekian. Jika ada salah kata perbuatan kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.